Halo Pastor, suaranya hilang. Halo. Oke, aman, Hilang. aman, Udah aman, aman, aman. aman. Siap. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Malam ini. aku welcome dulu semua ya Iya, iya. yang join malam ini. Oke. So, Oke. kita uh, masuk di lebih dalam lagi episode kesekian. Ya, Teman-temanku yang nyimak semua, uh, Dewa International Church setiap Selasa mengadakan lebih dalam lagi dengan tujuan, kalau ada pertanyaan dari khotbah ya yang disampaikan hari Minggu, kita buka ruang untuk itu. Kami percaya kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan lebih lanjut, itu ada pertanyaan dari jemaat, adalah hak untuk ditanyakan gitu ya, dan kita buka ruang ini untuk itu. So, bagian ini kali ini kita akan bahas tentang khotbah Pastor Robert hari Minggu lalu dengan judul The Impact of Influence. Ya, ini bagian dari seri bulan ini tentang apa? Tentang influence kita, how to manage our influence. Jadi pengelola yang baik dari pengaruh yang Tuhan izinkan untuk kita miliki, gitu ya. Jadi Pastor Robert akan, oh ya, yang belum lihat bisa mampir YouTube channel kami di New Wine International Church atau NWIC di YouTube. Judulnya The Impact of Influence. Terus Pastor Robert akan membagikan singkat ya tentunya rangkuman dari khotbah kemarin, dan sisanya kita ngobrol. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung mampir ke question box, via question box ya. Kalau kolom komen takutnya kegulung nanti ke atas, kita nggak bisa lihat. ya. Jadi ada question box di bawah, ada seperti balon kata-kata, ada tanda tanya di situ. Mampir ke situ aja, kita akan coba jawab. Berkaitan dulu tentunya, nanti kalau ada waktu sisa kita akan sedikit warna sehari mungkin ya, kalau ada Ya, yang mau nanya ya. apa aja gitu. Oke. Ya, silakan Pastor Robert. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Saya berharap bahwa program ini yang sudah berjalan sekian tahun bisa membantu untuk teman-teman sekalian, saudara sekalian untuk bisa bertanya. Karena ini yang kami rasa bahwa gereja bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh jemaat, ya. Karena kalau di gereja kan sifatnya kan hanya one way, jadi hanya penyampaian. Nah, disinilah waktu untuk bertanya. Dan kalau saudara belum menonton di YouTube, bisa di Impact of Influence. Dan minggu lalu Pastor Chris bicara tentang good influencer. Saya melihat bahwa menyelidiki akhir-akhir ini, ternyata begitu banyak kata-kata baru yang muncul di dalam perbendaharaan di Indonesia ini dan juga bahkan di negara barat sana, dengan munculnya TikTok, dengan munculnya YouTube, lalu Instagram, Twitter dan sebagainya. Ya, banyak kata-kata yang baru, dan bahkan dulu saya pakai berapa tahun, 10 tahun yang lalu ya mungkin ya, 2015, 2016, itu bicara 2016 ya, kira-kira 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Kata mega influence. Sekarang begitu nyari kata mega influence, yang muncul influencer. Lebih familiar kata-kata itu Lebih, kan, iya, iya, influence iya, ya. mungkin Google lebih lebih familiar kata-kata itu. Jadinya ya udah, kita harus bisa menyesuaikan diri juga ya, mega Ya, influencer gitu ya. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita perlu menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu berpengaruh bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Ya, kata-kata yang berpengaruh, seperti kita tahu bahwa hari-hari ini ada kata FOMO, fear of missing out, artinya takut ketinggalan zaman, takut nggak hits, takut nggak dikenal dan sebagainya. Saya kira kita sebagai anak Tuhan lebih daripada FOMO, mestinya JOMO ya, joy of missing out. Biarin kita nggak dikenal di antara teman-teman, yang penting kita perlu sukacita karena kita that's good. dikenal Tuhan gitu ya. That's good. Ya, 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 ya. Ya, kita dikenal Tuhan ya. Kita bukan kuno, tetapi kita vintage ini. Ya, kita Bukan vintage karena bukan kita jompo ya. bu, ah, Jomo ya, bukan jompo. bukan jompo, betul. Bukan jompo. Kita Jomo, ini Jomo, jomo, Jomo. ini joy of missing out ya. That's good, that's Ya, good. kita lihat banyak istilah-istilah kayak ghosting, SCBD, Sudirman Central Business Park, berubah artinya bahasa gaulnya Sudirman, Citayam, Bogor, Depok gitu. Jadi banyak hal-hal yang baru, dan hal-hal ini rupanya membuat pengaruh yang cukup banyak ya, berpengaruh di anak-anak muda. Anak-anak muda, jadi influence itu artinya pengaruh. Jadi influencer itu orangnya, ya, orangnya.
Dan sebenarnya kata-kata influencer ini mulai dikenal di akhir tahun 2000-an, di awal tahun 2010. Jadi 2009, 2010 itu muncul tuh sosial media platform menjadi terkenal, Instagram, YouTube, Twitter, semua ada individu-individu yang terkenal karena memiliki follower yang banyak. Follower yang banyak. Dan bangkitnya kaum influencer ini menjadi sebuah strategi mereka yang bisa menangkap seperti bisnis. Mereka mulai mendekati influencer-influencer ini karena mereka punya follower-follower, sehingga sebenarnya ini sangat positif sekali, artinya membuat orang yang tadinya tidak mengerti bisnis tiba-tiba bisa mengerti bisnis karena dia punya follower banyak, lalu dia makin kreatif di dalam memberikan konten-konten dan sebagainya. Ini saya bicara yang positif lah ya, walaupun ada yang negatif juga, tapi yang positif ini kan menjadi menolong begitu banyak orang ya. Dan lalu kemudian saya mulai memperhatikan lagi, ternyata sosial media itu dampaknya bukan sedikit. Bayangkan ketika saya ngecek kemarin ini, Instagram aja 1,6 miliar pengguna seluruh dunia data April 2023. Instagram, Twitter 372 juta. Lalu YouTube lebih dari 2 miliar ya. Setiap bulannya aktif di seluruh dunia. TikTok. Nah, TikTok nih yang luar biasa nih. Sekarang ini sekitar 1,6 miliar. Tetapi itu by the end of 2022. Dan ini akan diharapkan akan mencapai 1,8 miliar akhir dari 2023. Artinya, pengaruh ini sangat penting sekali. Ini menyebarkan pengaruh di TikTok dan sebagainya. Ada TikTok dance, macam-macam. Orang di mana-mana ikutin TikTok dance dan sebagainya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat positif, mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi hidup, mempengaruhi orang lain. Ya, Pastor Chris bicara tentang good influencer. Ya, itu sesuatu yang sangat bagus dan luar biasa sekali. Dan mari kita menjadi good influencer. Gitu. Nggak peduli, mungkin teman-teman ada yang punya followernya sedikit, yang sedang, yang cukup, yang banyak, tingkatan ratusan sampai ribuan sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu sampai jutaan sampai ratusan juta. Bayangkan ya, Cristiano Ronaldo pemain bola, itu dia punya follower 583 juta. Hampir setengah miliar lebih. Ya, Taylor Swift 259 juta lebih. Kylie Jenner, Justin Bieber, Nike aja merek sepatu 264 juta. Jadi ini begitu banyak pengaruhnya, dampaknya ini. Pasti orang mau cari sepatu, dia ke Nike dulu, dia lihat itu. Ya, dia lihat si sosial medianya ini model apa yang paling akhir ini, yang lagi digandrungi dan sebagainya. Jadi itu influence-nya begitu luar biasa. Nah, ya, TikTok, YouTube, dan rekor-rekor saya nggak sengaja saya ngecek gitu ya. Di data ternyata di TikTok juga ada bintangnya, di YouTube juga ada bintangnya. Bayangin di YouTube saya melihat ya beberapa rankingnya itu ternyata orang-orang India. Orang-orang India yang salah satunya lebih dari 240 juta followersnya, bayangin. Wow. Ini luar biasa sekali. Nah, ini adalah dampak atau influence yang seseorang bisa miliki, walaupun orang itu mungkin belum pernah ketemu kopi darat begitu istilahnya. Ketemu langsung. Nah, Alkitab mengatakan bahwa mendorong kita untuk menjadi influencer. Matius 5 ayat 16 kan berkata demikian. Demikianlah hendaknya, Matius 5 ayat 16 ya, terangmu bercahaya di depan orang. Terang nih ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan saya kira kita semua adalah influencer yang menurut firman Tuhan, kita harus jangan menutupi terang kita. Terang yang Tuhan berikan pada kita, ada berkat, ada pertolongan, ada damai sejahtera, ada iman dalam diri kita. Ya, jangan ditutupin begitu. Ayo mari jadi terang buat orang lain. Ada banyak orang yang sedang mencari terang tersebut, ada banyak orang yang sedang membutuhkan, ada banyak orang yang sedang struggle, ada banyak orang yang sedang mencari. Nah, ayo kita menjadi terang, karena terang itu kan menuntun, membawa kita
membawa orang lain melihat terang dalam diri kita kepada Tuhan, gitu. Betul, Ya, di ayat itu ya Om ya, di ya, ayat itu kan dikatakan apa apa naiklah apa jangan terbuat ya, ganteng tapi harus ya, taruh ya, ya. di Terangmu atas kaki jangan Dian itu ya. ya, Ya, di atas tapi kaki justru Dian. angkat Jadi ganteng ini. betul, kaki Dian tuh gambarin kalau sekarang aku percaya kaki Diannya ya sosial media sebenarnya. Betul, Menurutku ya. Jadi betul, Tuhan betul, bilang janganlah keimanan atau hal yang positif yang kita miliki ini untuk kalangan sendiri kita simpan buat kita sendiri. Tapi naiklah ke atas betul, kaki Dian itu, justru pakai semua platform itu untuk be a good influencer ya. betul. Silakan Pastor. Be good influencer. Walaupun ketika kita naruh di sosial media ada pro, ada kontra. Tapi saya kira menarik juga kalau ada pro, ada kontra. Karena kalau pro semua kan juga kurang seru gitu ya. Tapi kalau ada pro kontra kayak lagi ini itu kan seru. Jadinya makin diasah, makin yang saya perhatikan serunya adalah itu anak-anak Tuhan pada muncul gitu loh. Saling membuktikan ini begini, emang begitu. Ini emang yang diomongin betul, ini begini. Jadi nah, kelihatan di situ tuh. Tuh yang nggak kelihatan selama ini influence-influence yang mereka dapat yang positif ya tentunya ya. Mulai mereka sampaikan. Nah, itu terang itu yang bagus itu jadi kita akan diposisikan ketika kita ngikutin terang itu kepada terang di mana yang kita miliki itu diposisikan untuk bisa orang lain tuh melihat juga. Jadi jangan kita tahan-tahan begitu maksudnya. Ya, jangan diumpetin lah. Iya, jangan diumpetin lah gitu-gitu ya. Nah, lalu kita masuk kepada beberapa hal yang impact-nya yaitu bagaimana how to influence people ini lebih dalam lagi ya yang bicara tentang terangnya ini. Apa yang kita miliki terang itu yang pertama adalah salt and light. Salt lah menjadi garam. Kita tahu Matius 5 ayat 13 itu berkata kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah dia diasinkan. Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini dari sabda bahagia gitu. Nah, bicara tentang garam ternyata ini dekat dengan manusia sendiri. Kita ini, tubuh kita ini ternyata mengandung garam juga. Jadi kalau Yesus ketika mengambil perumpamaan tentang kamu garam dunia, dia bukan berkata kamu akan menjadi garam dunia. Tapi dia sudah menunjuk kamu ini garam dunia. Kamu di dalam aku nih, kamu jadi garam nih. Gitu. Nah, ternyata garam itu ternyata cukup banyak dalam diri kita. Ada 250 gram didistribusikan ke seluruh tubuh. Itu sebabnya ketika kita di dalam darah ada garam, di dalam keringat juga ada garam. Kalau kita keringatan kan asin gitu rasanya. Air mata, urin, dan sebagainya. Nah, jadi Tuhan Yesus menggambarkan dengan jelas sekali bahwa kamu ini garam. Kita ini dalam Tuhan ini, kita nih, ayo kita bisa menggarami orang lain rasa. gitu. Beri rasa yang pertama, itu kan flavoring. Kasih rasa begitu. Ya, sekarang rasa-rasa itu banyak sekali. Dan sekarang yang beberapa tahun terakhir ini lagi muncul, yaitu adalah sea salt coffee gitu kan. Ada kopi, dikasih garam, sea salt gitu, dan rasanya jadi enak, ada asin, ada pahit, dan biasanya itu yang ada rasa manisnya juga. Jadi manis, pahit, ada asinnya. Nah, ternyata asin itu yang bikin menarik. Jadi orang suka nih, itu tuh kopi yang ada asin-asinnya, atau kue juga. Sekarang kan kue ada ditaruhin garam di atasnya gitu. Jadi orang, itu tuh yang ada garamnya itu. Ya, jadi itu menjadi sesuatu unik yang sangat menarik. Mari kita boleh merasakan, menjadi rasa bagi orang lain. Ya, dikatakan kan Kolose 4 ayat 6 mengatakan biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbui dengan garam supaya kamu tahu bagaimana seharusnya menjawab setiap orang. Kasih itu seperti garam. Kita mengasihi. Ada orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ditolak. Perlu kita ini, let's be an influence, a good influence dengan kasih kita pada dia. Lalu yang kedua adalah bicara tentang mengawetkan. Garam itu adalah kulkas kunonya orang Romawi. Kulkas orang Romawi itu garam itu. Ya, agar untuk bikin daging atau ikan tetap fresh, maka bisa diawetkan dengan garam itu. Nah, yang menarik adalah dulu tentara Romawi itu terkadang dibayar dengan garam. Dan saya menyelidiki arti kata salt itu aslinya itu sal atau sel. Dari situ muncul kata salary. Gaji.
Wow, Ya, interesting. Ya. ya. Wah. Hmm. Jadi gaji. Jadi Hmm. kita ini seperti kayak kita nih Berkat lah ya, seperti somehow. ya Hmm. betul That's betul good. That's good. betul. Jadi kita ini seperti Sesuatu yang mempengaruhi, berharga. mengawetkan orang itu loh, mengawetkan. That's good. Jadi That's good. ketika kita melayani orang, apalagi orang yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan apa, itu kayak ketika kita terima salary kan kita paling senang toh. Hmm. Ya kan, Ya. dapat juga duit buat ini. Begitu dampaknya ketika kita melayani orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan, kita tuh melayani dengan dikatakan tambahkan kasih dengan kasih kita Wow. kepada mereka. Memberi rasa Itu seperti sesuatu pada yang yang memberi udah rasa. mati rasa. Udah mati rasa gitu. Nah, yang terakhir ini ada yang selanjutnya adalah pupuk, jadi fertilizing. Jadi pupuk itu dipakai untuk menyuburkan tanah, membantu bumi agar menahan air, membuat ladang biar lebih mudah dibajak, melepaskan mineral juga ke tanaman, membunuh benalu, melindungi tanaman dari penyakit. Jadi fungsinya ini banyak sekali sebagai fertilizer nih. Bagus sekali. Jadi ini juga dorongan buat kita berada di tempat-tempat yang kondisinya memang menantang. Jadi sebagai anak Tuhan nih, ketika kita berada dalam situasi sama seperti kayak di padang gurun gitu kan, itu kan kering kerontang kan. Nah, kita bayangkan banyak orang-orang yang hidup dalam keadaan situasi seperti demikian. Orang-orang yang nggak tahu mesti ngapain, apalagi dengan dampak pandemi seperti masih ada begitu banyak. Walaupun kita tahu di sisi lain ada banyak anak-anak Tuhan yang juga diberkati, punya pekerjaan yang bagus dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Karena itu kita di New Wine kan kita do something, gives back. New Wine gives back kan. Ngumpulin pakaian yang layak pakai. Lalu kita masih juga memberkati orang-orang keluarga-keluarga yang membutuhkan dengan makanan dan sebagainya. Dan saya kira ini sehingga orang-orang yang kita tolong itu, orang-orang ini jadi mereka menjadi baik. Karena ada kita yang mau dipakai menjadi menyuburkan tanah gitu loh. Betul. Sebagai fertilizer. Wow. Sehingga mereka bisa one day bisa bertumbuh dan berbuah lagi. Betul. Bertumbuh berbuah lagi. That's good. Bertumbuh berbuah lagi. Itu yang tujuan kita. Dikasih pupuk agar tumbuh dan berbuah lagi. Nah, lalu yang berikutnya adalah berbicara tentang kepemimpinan nih. Kita setiap daripada kita kan mau nggak mau kan kita mimpin. Mimpin keluarga. Mempengaruhi sebagai lead ya. Kan ada yang follow ya. Berarti kan kita lead people. Kemana tapi kita leading. Ya, bagaimana kita mimpin. Yang the best adalah leading by example. Kita tanggung jawab gitu loh jadinya. 1 Timotius 4 ayat 12 kan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius ini di dalam gereja nih. Jadi ini di dalam gereja dia anak muda. Kalangan orang percaya. Tapi dia bilang jangan takut. Kamu jangan sampai dianggap rendah karena kamu muda. Ini masih orang sekia nih, masih muda nih, dia belum ini. Tapi justru dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya, teladan. Dikatakan dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, dan dalam kesucian. Dan nampaknya justru diharapkan ya, diharapkan justru sedari muda jadi teladan. Jadi teladan nggak harus nunggu tua, nunggu senior dulu. Nggak harus nunggu tua. Nampaknya dari muda udah harus mempunyai nilai yang berbeda tadi, nilai yang unik, yang berlawanan sama dunia ini. Betul. Sehingga bisa jadi teladan. Betul. Gitu. Nah, lalu mungkin akan ada pertanyaannya, jadi saya ngikutin gimana nih? Pemimpin saya kurang bagus, ini begini, kalau dalam gereja kan. Saya bilang sama seperti Rasul Paulus mengikuti Yesus. Rasul Paulus kan bilang, teladanilah aku seperti aku meneladani Yesus. Jadi itu kita harus pegang tuh. Kita harus pegang tuh teman-teman tuh, kita nggak bisa tuh. Kita maksudnya itu, jadi kita, saya udah melayani, ini beginilah, dia nggak ngasih contoh begini, begitu. Kita harus pegang. Seperti Paulus meneladani Yesus, kita pun juga harus meneladani Yesus. Pada akhirnya, teladan utama kita harus Yesus ya. Jadi harus kalau Yesus. Teladan yang kita lihat di dunia mengecewakan, karena dia masih manusia biasa, kita nggak berlarut-larut dalam kecewa atau bahkan tinggalin Tuhan sama sekali. Jangan sampai itu terjadi. That's good. Betul. Lalu kita lihat bagaimana sih caranya nih
leading by example. Hmm. Yang dilihat itu sama mereka adalah yang pertama adalah integritas kita ya, integritas ya. kita. Integritas itu Artinya adalah apa yang dibilangin dan dilakukan sama. menyelaraskan tindakan dan kata-kata. Kita harus bisa menjunjung tinggi etika ya, etika. Nah ini nggak mudah sih memang, apalagi buat para pemimpin yang di dalam gereja itu dia yang bikin aturan. Dan seringkali aturan itu kan dalam situasi-situasi tertentu kan jangan dilanggar, jangan begitu. Wah, itu nggak mudah sih memang saya bisa merasakan gitu, maksudnya sebagai pendeta, sebagai gembala, tapi situasinya ini susah, ini begini. Nah, ini memang tidak mudah, tetapi kita harus bisa memegang integriti itu. Integritasnya. Kita harus bisa dengan cara sehingga kita bisa dipercaya, walaupun juga berat buat kita seperti demikian. Tapi itu yang justru menjadi teladan. Saya kira jemaat akan melihat, saya suka nih kata vulnerability. Artinya kekurangan kita. Kekurangan kita ketika kita sedang berjuang, kita mau negakin, kita udah ngomong begini, kita harus pegang begini. Lalu orang tahu bahwa kita nih dalam posisi yang sulit karena mungkin ada sesuatu dan lain hal yang sangat personal gitu sifatnya ya. Tapi dia tetap pegang. Nah, orang tuh melihat itu vulnerability, mereka lihat, wah, ini benar-benar teladan ini. Saya integritas. Karena nggak mudah. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah semua tindakan, keputusan saya bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan saya, baik positif maupun negatif, belajar dari kesalahan dan sebagainya, itu accountability. Ya, accountability kita harus dua sifat pertama ini yang kita ikuti, ini harus kita pegang benar-benar, karena integritas dan akuntabilitas ini tidak mudah, tetapi ketika kita percaya, kita pegang, saya percaya in the end kita menjadi orang-orang yang diberkati. Senang, kita tahu, dan bahwa orang tahu siapa kita, tanpa harus kita pakai topeng sana, topeng sini, dan sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah responsibilitas. Responsibility, saya menyadari bahwa saya bertanggung jawab menjadi panutan buat orang lain ini. Perilaku, sikap, ini akan memimpin, ya berusaha untuk memimpin dengan cara mengilhami dan memotivasi, dan bukan untuk mengintimidasi. Ya, motivasi, ilhami, jangan intimidasi. Kita nggak bisa. Kita harus punya tanggung jawab bahwa kita harus tetap bisa mengilhami, memotivasi orang lain agar mereka, ayo maju yuk, ayo gini nih, bisa kok. Apalagi follower makin banyak, Om. Nah, betul. Makin banyak follower berarti tanggung jawabnya makin besar sebenarnya. Kita lead people antara benar atau ngaco gitu. Betul. Jadi kita mesti lebih bertanggung jawab dalam apapun yang kita posting, apapun yang kita taruh di situ gitu. Betul. Dan itu yang mesti dipikirin banyak orang ya. Kadang orang gila-gila pengen banyak follower, padahal kalau direnungin makin banyak follower deg-degan loh, makin deg-degan karena kita bertanggung jawab makin besar. Betul. Mau bikin konten apa, kata-kata apa, ini apa, mesti dipikirin benar. Bahkan dalam konteks kita ya, khususnya Kristen, prayerfully ya, harus penuh dengan doa kalau kita mau posting apapun gitu. Betul. Good. Yes. Jadi memang ini tanggung jawabnya memang nggak mudah, tetapi saya percaya ketika Anda punya follower banyak, pasti Tuhan juga kasih kemampuan. Asal kita mau, jangan lupa cek dengan doa, prayerfully gitu ya. Betul. Nah, yang keempat ini juga yang sangat menarik nih, adalah authenticity. Authenticity is the real me, gitu ya. Genuine, being real. Transparency, tidak pretend to be someone that I'm not, gitu. I'm comfortable showing vulnerability, admitting my imperfection, gitu. Mengakui kekurangan kita, ya kita tahu, dan orang melihat authenticity, jadi mereka lihat, ini enak nih, coba pertanyaannya tolong dimasukin di question box ya, teman-teman. Ya, karena ini muter terus ini. Ya, ini ada yang udah tanya, tolong. Lihat nanti susah jalan terus soalnya. Oke, authenticity. Kita harus bisa terima demikian, mengakui
kekurangan kita dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah humility. Kata humility itu adalah kerendahan hati. Sebenarnya kerendahan hati itu bukan berarti rendah diri ya. Beda ya rendah Beda. hati sama Ya, rendah diri. ya. Rendah diri itu kan kita minder. Jangan saya nggak bisa, saya nggak bisa. Ya, maunya di belakang, maunya ngumpet, maunya begini, dan sebagainya. Nah, Itu rendah diri itu. Tapi padahal kalau disuruh orang keluar rendah dari hati, persembunyian sama Tuhan ya. ya, ya. Malah ngumpet-ngumpet. Ya. Nah, Eh, lalu kalau mengenai humility, humility. Ya, sorry ya. Silakan. mengenai humility, jadi kita ini leadership dengan humility artinya adalah kita nih mengakui I'm a part, that everyone's contribution is valuable. Jadi kita menghargai apa yang kontribusi daripada rekan-rekan kita, teman-teman kita, lalu ini baik itu bawahan, rekan sekerja, atasan, kita tuh menghargai. Ketika kita mulai menghargai, that's humility. Kita nggak merasa kita bintangnya, tapi kita tahu bahwa di langit kan banyak bintang toh, dan semuanya bercahaya toh, ya. Semua bercahaya, mata telanjang kita nggak bisa melihat, walaupun ada yang satu yang lebih terang, tapi kita nggak bisa melihat detail seperti bintangnya tuh banyak. Kalau kita mau pakai analogi bintang ya. Artinya tim kita itu justru ketika kita mengakui kita nggak bisa begini kalau tanpa ada orang itu. That's humility. Mengakui orang lain. Nah, kemarin saya tutup dengan a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Seorang pemimpin adalah seorang yang tahu jalan, menjalaninya, dan memperlihatkan kepada orang lain. Jalannya begini, ini begini, ini begini. Jadi dia sudah ngalami gitu. Dia ngalami, dia bawa orang karena dia menunjuk jalan seperti itu. Buat saya, the best church, gereja yang terbaik adalah bukanlah gereja yang besar yang begini, bukan, tetapi adalah gereja yang bisa mengakui kontribusi teman-teman, semua jemaat, volunteer, lalu menganggap itu menerima dan mengakui kontribusi itu. Jadi bukan karena dia, tapi karena kebersamaan. That's the best church. Itu adalah gereja yang terbaik. Berarti bukan kita superstarnya. Oh, dia lead pastornya atau senior pastornya ya. Oh, ini enggak. Tapi semuanya karena because this is teamwork. Teamwork. Ya. That's good. Ya. Oke. Saya sampai situ saja. Jadi saya katakan bahwa itu adalah gereja di mana saya, keluarga saya, gereja adalah sebuah keluarga, teman-teman dan sebagainya, ya, fellowship, lalu bicara, ngobrol, kebersamaan yang kuat, ya, kita juga orang bisa lihat kita bukan cuma lagi di atas panggung aja, tetapi orang kenal kita setiap hari biasa begitu. Sudah di bawah panggung, nyelamatin, ngobrol dan sebagainya. Buat saya kebaktian yang kedua itu di New Wine itu adalah kebaktian yang penting itu. Fellowship-nya, betul. Fellowship-nya. Kita suka sebut ketika kita ya mungkin ketika kita di mimbar orang lihat ya, itu kan kayak terang ya. Tapi ketika kita fellowship di bawah, kita kayak garam yang memberi rasa. Karena rasa itu kan cuma bisa dirasakan, nggak bisa dilihat gitu. Betul. Tapi kita dua-duanya, Yesus bilang kita salt and light. So terlihatlah lewat sosial mediamu, tapi juga hadirlah dan bisa dirasakan oleh sekelilingmu dengan fellowship yang nyata gitu dalam kehidupan. Udah ada pertanyaan nih Pastor muncul di question box baru satu sih. Cuman aku harap ini nanti adalah tolong jangan dimasukkan ke question box ya. Jangan dimasukin question box, jangan di kolom chat teman-teman. Jadi kolom chat teman-teman ya. Nanti nggak dibaca. Ada satu nih. Ada satu nih menarik. Connected juga sih sama obrolan kita. Juga gini, opininya Kak, kenapa Tuhan Yesus tidak suka sama orang Farisi yang mana mereka sebenarnya sangat paham firman. Kenapa Yesus kayaknya keras sama orang Farisi padahal mereka paham firman. Ya. Mungkin Pastor Chris dulu deh. Ya, jawabannya sebenarnya sederhana. Seperti yang kita bilang tadi ya. Mereka, Yesus pernah mengucapkan satu ayat yang jelas banget. Dia bilang gini, pokoknya gini, dengerin aja yang mereka bilang, tapi jangan dicontoh. Karena mereka cuma ngomong tapi nggak melakukannya. Idenya itu sebenarnya bukan teologinya buruk, tapi nggak dipraktekin. Itu yang bikin Yesus tuh sewot banget sama mereka. Terus mereka ngerasa gini loh, cuma karena banyak tahu tapi nggak praktekin, tapi mereka ngerasa lebih kudus, ngerasa lebih benar dan berhak
menghakimi yang lain. Itu yang bikin Tuhan Yesus tuh sangat sewot sama kalangan ini gitu ya. Jadi emang benar ternyata problemnya bukan di teologinya, bukan kurang tahu, tapi kurang taat sehingga mereka nggak menghidupi apa yang mereka ajarkan gitu. Itu yang Yesus Betul, bilang. betul, Makanya betul. kata yang kerap kali dipakai untuk mereka di khususnya diulang-ulang di Matius 23 itu munafik. Hmm, Munafik itu kan artinya ngomongnya apa yang dilakukan apa. Jadi kayak pura-pura betul. membangun satu pencitraan. Ya tadi berapa poin kena ya? Nggak berintegritas, nggak bertanggung jawab, Hmm, nggak hmm, accountable, nggak bisa diandalkan juga, hmm, hmm. dan pura-pura ya. Dan pasti Ya, jauh betul. dari humility. Karena yang dia pikirkan dirinya dia bangun satu persona. Iya, Ya pasti itu kan identik dengan pride ya. Dan itu berlawanan semua sama yang kita obrolin hari ini. Dan itu yang ya, bikin betul, Yesus betul. sewot banget sama mereka, sama Betul. golongan yang seperti ini. Itu dari aku. Iya, Ya. yang luar biasa kalau kita perhatiin, Yesus tidak Hmm. pernah marahin jemaat. Yesus tidak Ya. pernah marahin atau Ya. orang-orang berdosa, dia tidak pernah marahin. Hmm. Orang-orang yang datang kepada dia, orang yang minta disembuhkan, orang yang minta mendengarkan khotbahnya dia tidak pernah marahin. Ya. Karena orang-orang ini sungguh-sungguh gitu Ya. loh. Datang dengan segala kelemahan mereka dan menyadari itu. Kelemahan, Ya. kekurangan, Cuman ya. banyak kali para alim ulama ini datang dengan kesombongan mereka dan Ya, merasa lebih layak dari yang ya, lain. ya. Padahal Yesus tahu persis mereka nggak praktekin apa yang mereka omongin kan gitu. Betul, Jadi betul. selalu diomelin Ya, lebih keras dia sama ada orang-orang. satu Ya. sikap yang yaitu gue lebih kudus daripada kalian. Gitu. Itu Nah, sikapnya ini orang nyambung, Farisi itu. betul betul, holier than thou. Holier than thou art, attitude gitu loh. Iya iya Ya, iya iya holier iya than thou ya gitu. Jadi iya lebih. iya. Nah, itu yang kita tidak boleh punya sikap seperti Iya, mesti demikian. punya humility, ya, kesadaran diri. Memiliki Pada kesadaran. akhirnya Ya, bukan kekudusan kita, tapi Tuhan yang ya, memampukan kita untuk bertanggung jawab hidup seperti yang Dia mau ya. ya. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya, Pastor. Ada yang ngomong Oke, gini. oke, oke. Bagaimana kalau di gereja tempat saya melayani, gembala saya sudah ngaco ajarannya? Waduh. Apa saya harus pindah? Gitu. Ya Kalau nggak apa-apa sih. iya sih, nggak ada yang salah juga dari pindah Nggak ada om ya, yang salah sebenarnya juga. nggak sih. Kalau udah ketahuan ngaco, ya Apalagi masa ngaco. Iya. iya. Jadi gini, kalau pengajaran ngaco, kalau dia masih punya humility untuk dikasih tahu bahwa dia ngaco dan dia berubah, Hmm. kita yakin pasti ada ruang ya untuk kita Ya, bertobat gitu loh. betul, Cuma kalau dia betul. ngerasa paling bener, ya saya rasa Hmm. mendingan pindah deh. Apalagi kalau udah jelas-jelas ngaco ya. Ya, Gitu. ah. Iya. Saya kira Buat apa kita harus ngikutin? berani. Kita harus berani Benar. kan kita istilahnya kan gereja itu kan kayak keluarga. Artinya Ya. begini, kan ini tapi bukan keluarga jasmani, kan ini keluarga rohani kan. Ya. Kalau memang di situ you tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, ya cari tempat yang di mana Anda bisa bertumbuh dan berkembang dan sehat gitu. Ya, minimal Bukan, leadernya nggak ngaco lah. ya, nggak Tadi udah sempurna, bukan dijelaskan. sempurna, tapi sehat Betul. gitu. Ya, ya, ya. Sehat di dalam artian dia juga punya humility untuk Ya, menyadari misalnya dia sempat salah slip of the tongue atau dia salah ngomong atau apa. Dia menyadari ya, bahwa ternyata selama ini saya baru sadari ternyata misalnya kita ternyata selama ini menganut Injil kemakmuran gitu. Maksudnya dalam artian ya, kalau ikut Yesus lu jadi kaya dan segala macam. Tapi ah, saya ah, menyadari bahwa ini nggak sepenuhnya benar karena ada betul. aja orang yang struggle dengan finansial walaupun dia Iya, ikut Yesus betul. sungguh-sungguh dan ada ruang untuk itu kok. Ya kayak misalnya waktu Iya, lalu salah satu pendeta terkenal ya Benny Hinn sempat mengatakan bahwa dia bertobat dari ajaran-ajaran dia yang dulu dan buat iya, saya itu mau cukup mengagumkan, itu jadi teladan yang baik sih. Jadi bukan betul. nggak pernah bikin salah tapi menyadari kesalahan dan berubah, belajar dan bertobat dari itu, dan buat aku itu yang baik sih, punya Betul. humility itu ya Om ya. Ya. Dan juga ada seperti dulu ada Jimmy Baker, ya, Ya. Temi ini Jimmy Baker Ya. itu kan dia dulu kan betul-betul prosperity benar, tapi setelah Ya. ternyata terbukti malah prosperity Kasus. yang diajarkan ini menjadi kasus, membuat dia jatuh, terpuruk sampai di penjara. Ya. Begitu keluar penjara ya dia bertobat. Ya sayang Ya, aja ajarannya dia jadi mesti bener Om masuk ya. penjara dulu. Iya. Kan nggak Berapa usah. orang mesti kena batunya dulu baru bertobat ya. Alangkah Iya, baiknya kalau kita punya humility, jadi ketika ada yang tegur dengan baik gitu ya, ya, nasehatin betul, ya, betul, betul, kita bisa betul. untuk bertobat. Ya, Ya, ini ada ya. pertanyaan lagi, bisakah berimpact yang benar di lingkungan sembari menyangkal diri dari dosa Hmm, kedagingan? Bisa, jadi dibilang gini, kalau orang masih struggle dengan hmm. kedagingannya, bisa nggak dia berdampak? Jadi, apakah berdampak hanya
apa ya istilahnya kepercayaan yang diberikan kepada mereka yang udah sempurna. Itu mungkin pertanyaan kali Om ya. Oh Ini iya. kan masih Uh, uh, mungkin itu kali iya ya. ya, saya bertanya. Saya jawab singkat dulu deh, mungkin Ya. Pastor Chris bisa ini. Saya kira untuk kita bisa berimpact, kita nggak perlu jadi sempurna dulu ya. Saya kira kalau kita mau menunggu jadi sempurna, kita nggak akan berdampak deh. Gak akan Percaya deh, nggak ngapa-ngapain bisa ya. deh. Nggak Ya, ya. ngapa-ngapain deh. Nanti kita kalau begitu disuruh untuk melakukan sesuatu, saya belum sempurna, saya nggak bisa, saya belum sempurna. Betul. Saya kira berimpact adalah kehidupan kita yang tidak ditutupi, yang terjadi perubahan dalam diri kita. Itu udah the best kesaksian and the best. Itu adalah orang yang baru terima Tuhan Yesus, lalu baru dibaptis, begitu kuat dibaptisan, saya melihat minggu lalu kan kita ada baptisan ya, waktu hari Kamis. Salah satu yang dibaptis itu begitu dia keluar dari air, diangkat kedua tangannya begini. That's the best moment itu. Artinya itu udah merupakan sebuah kesaksian. Yang luar biasa. Bagaimana dia merasa begitu senang, merasa full of joy, begitu mereka merasa nggak ada yang lebih menyenangkan selain waktu dia keluar dari kolam baptisan dan dia mengangkat dua tangan. Puji Tuhan begitu. Ya. Jadi nggak usah nunggu sempurna dulu sih. Ya, pada akhirnya gini, idenya adalah gini, apakah kita hidup dalam dosa atau kita bergumul dengan dosa. Bergumul itu artinya ada perlawanan dari kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Gini, nggak bisa disebut pergumulan kalau kita nggak melakukan apapun untuk melawan kecenderungan sang salah itu. Gitu loh. Sebagai manusia kita punya kecenderungan itu semua kita, apapun jenis dosanya. Tapi kita punya kuasa, untuk melawan, untuk melawan hawa nafsu itu, atau kedagingan kita dan mulai nurut, yang beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita punya pilihan dan juga punya kemampuan untuk memilih sekarang karena Yesus sudah merdekakan kita dari rantai dosa. Jadi dulu kita budak dosa kan dirantai. Tapi ketika Yesus mati di salib, rantai itu putus. Artinya sekarang kita bisa memilih untuk nggak bikin dosa gitu. Jadi biarlah kita terus bergumul, bukan hidup dalam dosa. Kalau hidup artinya nggak ada perlawanan sama sekali. Nah, kalau kita bergumul dengan dosa, semua kita pasti bergumul. Misalnya gini, walaupun aku udah nggak struggling dalam artian yang kayak dulu aku terikat pornografi 20 tahun. Aku sangat struggle sama lust. Tapi belakangan aku nggak struggle sama lust karena buat aku itu aku udah overcome. Tapi gini, aku sangat struggle sama pride misalnya. Ketika orang memuji saya, itu kan juga struggle tuh. Kan juga nggak boleh diikutin kesombongan itu kan nggak boleh kasih makan kan. Jadi idenya adalah bukan sempurna, tapi kita terus bergumul dan berjuang melawan. Dan ada ruang untuk berdampak karena orang justru sebenarnya perlu diinspirasi untuk bahwa kita nih ternyata nggak mestinya menyerah sama kecenderungan daging kita. Ternyata kita bisa ngelawan kok bersama dengan Tuhan, dan itu motivasi yang perlu atau teladan yang influence yang perlu diberikan kepada yang lain bahwa bisa kok ternyata Pastor Chris masih struggle sama pride atau masih struggle sama lust. Yang gitu-gitu tuh itu penting banget sih kalau menurut saya. Artinya bahwa kita ini membuktikan bahwa kita hidup Kita hidup karena kita masih melawan begitu. Kalau yang mati kan dia ngikutin aja udah sama kan kayak kita di sungai gitu kan, ikan yang hidup kan ikan yang nentang arus kan. Ya itu yang hidup. Iya, tapi kalau dia udah mati dia ngikutin aja harus kemana. Dia udah nggak punya kekuatan, udah nggak punya keberanian, udah nggak punya tenaga. Tapi saya memang kita bisa merasakan bahwa susahnya struggle itu justru dengan orang-orang yang struggle itu saya hanya ingin dorong, ayo jangan takut. Ayo terus, jangan nyerah. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena justru ketika kami menyerah, wah itu udah, kita juga nggak bisa apa-apa selain mendoakan. Tapi support mereka ini yang struggle. Seperti demikian. Ini ada pertanyaan berikut nih. Cukup panjang nih. Dia ada di kolom tadi tempat aku lihat di kolom chat juga sih. Aku foto. Dia bilang gini, jika saya sudah mengakui kekurangan tapi tetap dibully, bagaimana? Kayak kadang itu kan being vulnerable kan meaning kita juga menunjukkan bahwa saya struggle di sini, saya juga nggak sempurna, dan kadang ketika udah mengakui itu malah jadi dibully atau direndahin tuh gimana, Pastor Robert, menurut Pastor Robert sendiri? Saya kira nggak usah didengerin ya buliannya dia. Nah iya. Nggak usah didengerin. Itu misalnya kalau itu misalnya pendetanya kan dikatakan membuat gua benar-benar merasa hina, kayak insecure sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang gitu ya maksudnya ya. Insecure, ngapain?
nggak usah didengerin betul. aja. Karena Ya, kan hidup kita ya, tidak bergantung sama satu pendeta itu aja. betul. Gitu. Nggak Hidup ditentukan kita dari apa kata bergantung orang. sama Yesus kan. Betul, hidup kita bergantung dari apa kata Tuhan, bukan apa kata Apa orang kata tentang kita. Tuhan, bukan That's good, kata orang-orang itu. that's good, that's Ya, good. nggak Dan dia usah nih insek. pertanyaannya kalau iya kalau dia pertanyaannya lebih kalau yang ini nih yang di kolom question box ya. Ya, ya. Dia nanyanya, dia bilang ini sebenarnya udah nggak ada gereja situ dia bilang. Ya, Oh, tapi oh, oke, oke, oke. sekarang udah nggak ke situ lagi katanya, udah pindah. Tapi gini masalahnya setiap kali dia bilang udah mengampuni, dia bilang gitu ya, ngakunya udah Ya, mengampuni, oh, tapi rasa kesal dan sakit itu masih ada. Gimana cara handle? ya, ya, saya kira ya. Katanya udah mengampuni tapi kayaknya belum mengampuni gitu ya, bilang gitu. Kalau dia ngebalik Udah, kesaksiannya kayaknya kayak belum ngampunin gitu. iya, ya. Apa ya, Eh, mungkin coba Pastor Robert dulu, Abah Dontor aku coba jawab. oke, oke. Saya kira gini, eh, kita harus bisa berani melepas dan melupakan. Ya, memang nggak mudah, tetapi percayalah dengan bantuan Roh Kudus, ketika aku mengampuni orang itu, lalu kemudian minggu depan minggunya masih begitu, masih nggak apa-apa. Aku mengampuni, aku percaya, lawan gitu loh maksudnya. Ya, Karena rasa kesal, rasa sakit itu kan kita mesti lawan. Sama ya, seperti ketika kita keinjak, mungkin kita bisa bilang, aduh, tapi kan kita mesti lawan sakit itu. ya, Masa kita langsung pingsan, kita langsung tiduran kan? Enggak. Ya misalnya keinjak ya, apa? Ada ya, orang nginjek kaki kita gitu kan? ya, Gitu betul, betul, aja betul. gitu loh Ya, maksudnya. Saya percaya ketika kita berkata, udah saya lupain, saya ampuni. Ya, anggap ini sebagai sebuah pelajaran yang berharga buat saya. Titik. ya, That's it. Udah. ya, Move on. ya. Gitu. Oke, it's good, it's good. Kalau aku personally believe, aku apa ya, secara pribadi percaya gini loh, kalau mengampuni atau memaafkan itu sebuah keputusan. Tapi artinya Ya, kita putusin untuk mengampuni gitu ya. Tapi untuk ya, kecewa dan kesalnya itu kayak luka yang emang perlu waktu untuk heal. betul. Aku Heeh, percayanya gitu. heeh. Jadi ngampunin itu sebuah keputusan satu titik. Dia nggak proses mengampuni, nggak ada proses mengampuni. Iya, Dia iya, iya. mengampuni itu keputusan. Oke, saya memutuskan untuk mengampuni dia. Yang gitu. Saya putuskan untuk mengampuni. Lukanya karena akibat terluka itu, ikan kesal dan tadi Ya, 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 apa kesal dan kecewanya ya, itu ya. kayak luka yang memang perlu waktu Perlu untuk sembuh. waktu. Perlu Tapi waktu kalau belum sembuh. mengampuni, jeleknya gini loh. Kalau orang nggak mengampuni, kenapa harus mengampuni? Karena gini, nggak mengampuni tuh kayak gini, kita luka, terus setiap kali lukanya udah mau kering, kita korek-korek gitu. Ya kan? Nah, Korengnya nah. dikorek-korek, akhirnya luka lagi. Akhirnya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu yang terjadi ketika orang menolak mengampuni. Tapi ketika kamu katakan ya, aku udah memutuskan untuk mengampuni, that's one thing. Dan biar waktu ini istilahnya sambil kita terus hidup dalam firman dan move on ya ke gereja yang Ya, lain ya. ya, Dan kita ya, akan dipulih, pasti akan pulih kok luka itu, aku ya, percaya. ya. Ya, itu sih. Tapi ketika pergi ke gereja lain juga harus tahu, nomor satu, gereja itu tidak Nggak ada yang sempurna. sempurna, Betul, ya, nggak ada betul, yang super. Jadi hatinya juga siap gitu loh, Mas. Kalau betul, sampai ada betul. apa-apa, ini atau mungkin perlu dicek dulu berapa kali datang, jangan langsung cepat-cepat Ya, ya. ini gitu loh, seperti ini, ya, gitu Cek ombak aja. dulu lah. Cek Cek ombak ya, ombak. cek ombak, cek ombak. Dengerin pengajarannya, dengerin ini, lalu lihat suasana gerejanya, gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik tadi di kolom chat nih, aku sempat foto Ah, juga. Dia bilang oke, gini, oke, oke. mau nanya nih, ukuran sehat sebuah gereja dan bagaimana jika ada seorang pelayan jatuh, namun tidak dibangun, hanya silent treatment. Gimana Om? Silent treatment. Jadi ada pelayannya nih mungkin di sebuah gereja ya, dia jatuh gitu ya, bikin kasus atau apalah, tapi Ya, nggak ya, mencoba untuk ya, ya, cuma didiemin aja gitu, bukan kayak ditegur ya, terus ya, dibina untuk ya, kembali lagi bertobat, nggak ya, gitu, tapi didiemin. ya. Gimana menurut Om Robert? Pastor Robert Ya, gimana? ini sesuatu yang sulit pastinya ya, bukan sesuatu Hmm. yang mudah buat Hmm. gembala untuk apalagi kalau yang jatuh itu Pelayan. misalnya wakil gembala atau Hmm. pelayan Tuhan. Dan di situ untuk gembala tidak mudah. Tetapi sebagai gembala kan dia harus bisa leading by example. Ya, Leading by example artinya dia harus bisa memberikan ketegasan. ya, Artinya kalau memang dia melakukan sesuatu yang sangat beresiko dan akan berdampak buruk bagi gerejanya, Hmm. maka dia harus mengambil tindakan. Harus ada disiplin. Harus ada disiplin. Dia panggil, ngomong,
Ya. Karena kalau dia tidak disiplin, maka dia akan memberikan dampak yang bisa-bisa nih, yang lebih parah gitu. Ya. Gue nggak pernah Jadi ditegur. bener. Betul. Gue nggak pernah ditegur, gue nggak pernah dibilangin. Ya malah mungkin dia bisa worse karena dia tidak menyadari. Seperti itu. Ya. Saya kira dipanggil aja ngobrol, ajak ngobrol kalau gembalanya ya. Ajak ngobrol, lalu kemudian berikan pengarahan. Ya. Lihat dari situ reaksi daripada pelayan Ya. ini. Kalau saya dia kira nggak merespon dengan baik dan defensif bahkan cenderung menyerang, ya itu mesti disingkirkan. itu harus pada akhirnya dia mesti harus tegas. Diskors ya, lah bahasanya ya. Harus tegas. Tapi kalau dia willing gitu. untuk diajak ngobrol, dinasehatin, dan dia menunjukkan remorse, menunjukkan penyesalan dan juga berjanji untuk bertobat ya, saya rasa ada ruang untuk bertobat ya Om ya. Betul kan itu kan grace-nya Tuhan tuh. Grace Tuhan justru datang dengan contrite heart, hati yang rendah hati yang mengakui remorse gitu. Saya salah. Tapi kalau nggak ada orang ngomong begitu, maka dia bisa nggak menyadari. Silent treatment gitu. Silent treatment itu dia bilang silent, dia pikir silent treatment. Bahaya banget sih. Bahaya itu, bahaya. Apalagi kalau soal pengajarannya agak ngaco, terus kemudian mungkin dalam hal amoral gitu ya, moralnya itu misalnya itu harus seperti demikian, nggak bisa. Soalnya misalnya kata firman Tuhan ya di Yakobus kan dibilangnya kalau orang cuman tahu firman tapi nggak melakukan, dia menipu dirinya sendiri. Jadi jangan sampai orang ini pelayanan tapi sebenarnya di belakangnya begajulan gitu. Dia tersesat sendiri gitu loh. Kasian. Betul. Harus ditegur. Ya. Itu harus ditegur karena kalau kita tahu sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukannya, itu kan juga berdosa itu. Jadi salah itu nanti. Ya, jadi nggak boleh itu melakukan itu. Jadi kita harus benar-benar melakukan lah, harus ini. Jadi jangan dibiarin. Silent treatment. Betul. Itu apa itu tuh? Ini apa nih? Mengampuni, nggak mengampuni seperti ngorek-ngorek luka yang hampir sembuh, jadinya nggak. Oke. Yang tadi ini kayaknya dia mencatat yang aku bilang. So, gambar ini kayak gitu. Makasih tahu. Oke. Good. Ada lagi? Sejauh ini sih nggak ada. Nggak ada? Sejauh ini belum ada. Oke. Ini masih sekitar 12 minutes. Kalau 12 minutes, ada kalau pertanyaan misalnya lagi, teman-teman bisa langsung ya. Ini kita masih nunggu. Kalau nggak ada, ya udah kita. Kalau nggak ada juga ya kita doa. Berdoa. Pokok doa mungkin ada yang. Kalau ada yang mau didoakan, silakan. Bisa taruh di kolom chat atau di question box. Kalau ini ada nih, apa nih? Nggak tahu nih, question box. Mana dia? Oh ya, ini dia. Mungkin out of topic. Oke, ini agak warna sariam. Gimana cara hadapin orang tua yang ingin bercerai? Nah, ini nih. Ini berat ini. Gimana Om? Ini berat. Pokoknya nomor satu, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Jadi sebenarnya divorce bukan satu-satunya pilihan, bukan jalan keluar juga. Jadi diskusi, keterbukaan, humility. Kata humility kan bisa juga dimasukkan di keluarga ya. Suami mengakui dia istri, kekuatan strength istrinya yang mungkin buat gengsi suaminya tidak bisa mengakui. Justru di situ kita harus bisa terbuka mengakui, istri saya kuatnya di sini. Yang seharusnya saya kuat, tetapi dia kuat di situ. Ya apa boleh buat? Nah, masa solusinya divorce? Enggak dong. Betul. Kan solusinya kan kita harus mengakui gitu. Atau istrinya demikian pada suaminya, vice versa lah gitu. Jadi kita harus bisa. Dan divorce itu sebenarnya bukan pilihan. Bukan jalan keluar dia. Bukan jalan keluar. Bukan jalan lebih parah. Iya. Seringkali. Kalau permasalahan tidak pernah diselesaikan, kemanapun dia akan tetap ada masalah. Akan tetap bermasalah. Iya betul. Karena nggak diadres ya. Nggak diselesaikan. Ya. Sebagai anak nih Om, kira-kira dia bertanya dari posisi anak nih. Kira-kira menghadapi orang tua yang sedang ingin bercerai nih, apa yang seorang anak bisa lakukan? Jadilah penengah. Jadilah penengah yang baik. Iya. Coba tanya lagi lah mereka, keputusan mereka apakah lebih divorce dengan segala konsekuensinya.
Eh, Ya, ya, mungkin sebagai anak bisa katakan papa mama jangan cerai, ya, jangan ya, cerai, ya, jangan divorce. ya, Karena bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan betul, kami, dan sampai orang tua itu memikirkan bahwa eh, mereka berdua berpisah, tapi kan yang korban jadi betul. anak-anaknya. Imbasnya ke kamu Imbasnya juga ke sebagai anak-anak. anak dan yang lain. Nggak mudah loh, nggak mudah Ya, loh. Apalagi kalau anak-anak masih kecil. Lalu dia orang tua single parent ya, single parent lalu ya, kemudian sekolah. Di sekolah ada teman-teman yang kok papa kamu nggak pernah datang atau kok mama kamu nggak ya, pernah nggak pernah jemput ke kelihatan. ini, Ya, nggak pernah ya, kelihatan di meeting ini nggak ada ini. Wah ya, itu buat anak itu. berat. Ya kemana ya? Hmm, hmm, hmm. Kenapa ya? Itu Ya, kasihan buat anaknya gitu. Jadi artinya ya, mungkin sebagai anak ya, ini namanya siapa Neko ya, saya hmm, kira harus kuatkan dan harus berkata, Papa Mama jangan cerai, jangan hmm, cerai, hmm. Dia jangan. bilang gini nih. Ya, dia bilang dia udah berupaya untuk jadi penengah. Hmm. Cuma malah dia kena imbas physical abuse. Wow, Dampaknya. Jadi gini, oh, ya itu agak sulit ya, tapi gini kadang kita menengahinya juga dengan bukan dengan tangisan tapi dengan emosi. Kadang kita juga marah-marah dan ya, itu juga oh ya, nggak bagus. Maksudnya dengan physical abuse itu kan berarti kan ada ah, kemarahan ah, di situ. ah, ah. Betul, maksudnya kalau kita memintanya dengan lembut, dengan Ya, tangisan, dengan memohon gitu kan aku ya, rasa ah, kayaknya ah. nggak ada yang orang yang Betul, pukulin orang yang memohon ya, kecuali kita juga hmm. kepancing emosi karena Ya, ya tadi pokoknya jangan karena menuduh pasti nggak ya. enak lah posisi. Saya kira Ya, ya, jangan menuduh, ya. jangan menuduh Kalau kita udah artinya, jadi penengah dengan ah, upaya ah, kita yang ah, terkuat, ah. ya berikutnya kita cuma bisa berdoa ya, Berdoa, karena betul. Tuhan yang dapat melakukan yang jauh lebih besar dari yang kita Ya, harapkan, yang ah. mampu lakukan. Ya, mungkin satu ketika dengan segala kerendahan hati, dengan kesabaran, Hmm. dengan tidak nadanya tidak tinggi, nggak ngegas, tapi berkata kalau memang papa mama adalah orang Kristen atau anak Tuhan sungguh-sungguh, mungkin bisa Anda untuk datang, ayo berdoa yuk mama, ayo berdoa yuk papa. Mungkin satu-satu nggak usah ketemu langsung berdua, ya, tapi satu ke Ya, mamanya dulu, lalu kemudian ke papanya dulu, terus berdoa masing-masing. Dan saya percaya kuasa doa loh. it's good. Ya, Percaya bisa memberikan damai, ya. Lalu lalu doanya jangan nuduh gitu loh. Doanya cari solusi, hmm. minta Tuhan, Ya, ini mama saya, Tuhan ini papa saya rindu Tuhan jangan ada perpisahan, tetapi biarlah ya, apa yang Tuhan sudah satukan biar kita bisa sama-sama terus. Ya, dia bisa curhat ke Tuhan di hadapan orang tuanya, tapi bukan nuduh, bukan nuduh. ya, ya, Betul. ya, Ya mudah-mudahan it's good. Roh Kudus bekerja, ya, Betul. bisa memberikan hati yang lembut. Ya, karena emang alasan perceraian itu kan karena kekerasan hati ya. At the end of the day Ya, yang bisa melembutkan hati manusia itu kan cuma Tuhan. Dan kalau upaya kita untuk menengahi udah kita lakukan, ya mm-mm. kita tinggal berdoa dan berdoa yang kuat, berdoa yang sungguh dan terus coba deketin satu persatu untuk bilang jangan deh jangan gitu. Ya, Dan itu aku percaya Tuhan pasti bantu. Dan kita akan berdoa juga ya buat teman yang lagi struggle ya di ya, akhir ya, ya, dari ya, ya, lebih boleh, dalam ya, lagi ini kayaknya nggak ada nggak pertanyaan lagi juga. ada Kita lagi, ya bawa udah, dalam doa ya, juga. ya, So, soalnya uh, ini hal-hal so yang sangat penting, ya ya, boleh, boleh, Pastor Kristo, boleh dong, boleh yuk ya, kita berdoa ya. ya, Bersyukur ya, Tuhan buat hmm, lebih dalam lagi malam ini. Bersyukur hmm, buat semua pertanyaan yang udah ya, ditanyakan dan juga dijawab. Kami hmm, percaya hikmat hmm, berasal dari Tuhan dan biar jawaban yang dari firman-Mu Tuhan mengarahkan kami, mengkoreksi kami, mengencourage kami untuk melakukan yang benar dan menyadari bahwa dampak dari sebuah pengaruh dan kami bersyukur buat pengaruh yang Kau izinkan kami miliki dan biar kami pakai dengan baik, biar berdampak dengan baik, memberkati semuanya. Kami berdoa buat semua pergumulan hidup kami, ya, apapun itu ya, Engkau yang paling ya, tahu, Engkau ya, yang bisa, Engkau lah jawaban dari semuanya dan kami berdoa spesifik amin, untuk uh, teman kami yang lagi struggle dengan orang ya, tuanya ingin bercerai, kami ya, berdoa Engkau berikan hikmat, biar dia yes, jadi penengah yang yes, dipenuhi Roh Kudus, penengah yang lembut, penengah yang penuh kasih dan percaya Tuhan Engkau yang melembutkan amin, hati orang tuanya dan Engkau yang amin, memberikan jalan sehingga perceraian tidak perlu terjadi. Kami berdoa dan percaya Engkau yang mampukan sahabat kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kami kita serahkan kasih semua Bapak, yang nyimak hari ini. Thank you udah berkati kami dan lebih dalam lagi ya, malam ini dan kami tutup lebih dalam lagi kali ini dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. 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 Tuhan Thank you, berkati Pastor ya. Robert. Ya. See you guys God around. bless. Bye-bye. See you Bye-bye. guys. Bye.